Yuk mlaku. Yuk. Berkembangnya zaman menjadikan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi. Kemudahan serta efisiensi dalam menyebarkan informasi telah tersedia berbagai media sosial bagi kaum masa kini. Namun sayangnya masih banyak informasi yang disebarkan
belum dapat dipastikan kejadian itu apakah benar-benar terjadi. Kejadian semacam ini biasa disebut dengan istilah hoax. Dalam video pembelajaran kali ini akan dijelaskan mengenai hoax, kemudian apa yang menjadi penyebab-penyebab muncul dan menyebarnya hoax, dan nanti dibahas juga mengenai bagaimana cara menanggulangi hoax. Hoax adalah penyampaian berita atau informasi di mana informasi tersebut belum dapat dipastikan apakah benar-benar terjadi. Kemudian hoax sering beredar di media sosial seperti WhatsApp, Instagram, maupun Twitter. Secara bahasa, hoax dapat diartikan sebagai lelucon, kemudian bisa diartikan juga sebagai cerita bohong dan kenakalan. Kemudian bagaimana sih hoax itu dapat muncul dan dapat disebarkan secara luas? Berikut ini merupakan faktor-faktor penyebab hoax. Yang pertama yaitu jurnalisme. Terkadang jurnalisme yang rendah itu dapat menyebabkan hoax. Seperti terkadang para jurnalis itu hanya mendapatkan berita dari seseorang tanpa ada verifikasi, cek ataupun recheck, kemudian langsung dipublish begitu saja. Faktor yang selanjutnya yaitu tentang pendidikan. Rendahnya kualitas pendidikan membuat seseorang tidak bisa menyaring informasi yang diterima. Apalagi sekarang banyak sekali media-media sosial yang menyebarkan berita-berita kebohongan. Kemudian faktor yang ketiga yaitu literasi media. Seseorang itu tidak melulu memiliki literasi yang tinggi. Terkadang rendahnya literasi media membuat seseorang cenderung langsung mempercayai sebuah informasi yang diterima tanpa melakukan verifikasi, kemudian langsung menyebarkan berita-berita tersebut. Faktor penyebab berikutnya yaitu eksistensi atau pengakuan. Nah, ini sering banget terjadi di lingkungan sekitar kita nih. Terkadang kan seseorang memiliki keinginan untuk diakui sebagai penyebar informasi yang pertama. Nah, sehingga seorang ini langsung menyebarkan berita-berita atau informasi yang tanpa melalui verifikasi atau dipastikan dulu kebenarannya apakah berita tersebut benar-benar terjadi. Kemudian faktor berikutnya yaitu profit atau faktor ekonomi. Sekarang ini kan banyak sekali buzzer-buzzer yang kerjaannya itu hanya membuat berita yang tentunya itu hanya ditujukan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, buzzer ini pastinya mendapatkan upah dari penyuruhnya. Kemudian faktor berikutnya yaitu provokasi dan propaganda. Sering juga akhir-akhir ini banyak sekali penyebaran hoax yang bertujuan untuk menggiring opini masyarakat yang dapat mempengaruhi banyak-banyak orang. Nah, untuk mempengaruhi banyak orang ini nantinya diharapkan dapat menghasilkan keuntungan-keuntungan yang diinginkan. Oke, yang selanjutnya saya akan membahas mengenai macam-macam berita hoax. Yang pertama adalah satir. Satir ini merupakan konten yang dibuat sebagai sindiran pada pihak tertentu. Nah, konten ini dimuat dan dikemas dalam unsur parodi, ironi, bahkan sarkasme. Umumnya, satir dibuat sebagai bentuk kritik pada individu atau kelompok atas berbagai masalah yang sedang terjadi. Nah, satir ini sebenarnya dalam konten yang tidak membahayakan, namun tak jarang juga pembaca justru menganggapnya sebagai hal yang serius, dan hasilnya banyak yang tertipu dan konten satir ini dianggapnya sebagai sebuah kebenaran. Nah, yang selanjutnya adalah mansplaining konten atau konten menyesatkan. Mansplaining konten ini adalah penggunaan informasi untuk membingkai suatu isu atau pihak. Nah, konten semacam ini dibuat secara sengaja dan diharapkan dapat menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi.
Nah, mansplaning konten ini terjadi dengan cara memanfaatkan informasi asli seperti gambar, pernyataan resmi, atau statistik yang sudah diedit dan tidak dihubungkan dengan konteks aslinya. Yang ketiga adalah false context atau informasi salah konteks. Sesuai dengan namanya, false context menggunakan informasi asli namun disebar dalam konteks yang keliru. Nah, umumnya informasi yang dipakai adalah pernyataan, foto, atau video peristiwa yang pernah terjadi pada suatu tempat, namun konteks yang ditulis tidak sesuai dengan realita yang ada. Ini terjadi lantaran karena jurnalistik yang buruk atau untuk mendorong khalayak ramai. Yang keempat adalah false connection. Nah, false connection ini memakai caption, judul, atau sumber visual yang tidak sesuai dengan konten tulisannya. Berita bohong semacam ini biasanya dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan berupa profit atau expose terlebih dari konten sensasionalnya. Nah, setelah kita membahas mengenai macam-macam berita hoax, kali ini saya akan memberikan sedikit pemaparan mengenai ciri-ciri berita hoax. Yang pertama adalah menciptakan kecemasan, kebencian, dan permusuhan. Yang kedua, sumber tidak jelas dan tidak ada yang bisa dimintai tanggung jawab atau klarifikasi. Yang ketiga, pesan sepihak, menyerang, dan tidak netral atau berat kepada pihak sebelah. Nah, yang keempat adalah mencatut nama tokoh berpengaruh atau pakai nama mirip media terkenal. Yang kelima, memanfaatkan fanatisme atau nama ideologi, agama, dan suara rakyat. Yang keenam, judul dan pengantarnya provokatif dan tidak cocok dengan isinya. Yang ketujuh adalah memberi penjulukan. Yang kedelapan, meminta supaya di-share atau diviralkan kontennya. Yang kesembilan, menggunakan argumen dan data yang sangat teknis supaya terlihat ilmiah dan dapat dipercaya. Nah, yang ke-10, artikel yang ditulis ini biasanya menyembunyikan fakta dan memelintir pernyataan dari narasumber. Nah, yang ke-11, berita ini biasanya ditulis oleh media abal-abal di mana alamat media dan penanggung jawab biasanya tidak jelas. Dan yang terakhir adalah manipulasi foto dan keterangannya. Foto-foto yang digunakan biasanya sudah lama dan berasal dari kejadian di tempat lain dan keterangannya dimanipulasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara-cara mengatasi hoax. Cara-cara mengatasi hoax dapat kita lakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, kita harus waspada dengan judul yang bersifat provokatif. Yang kedua, periksa fakta. Apakah berita tersebut memuat fakta yang sebenarnya terjadi atau tidak? Kita harus teliti dalam membaca suatu berita tersebut untuk mengetahui apakah itu benar atau tidak. Yang ketiga, teliti keaslian foto. Jika ada berita yang memuat foto, kita harus teliti dalam mengamati foto tersebut. Apakah foto tersebut benar atau salah? Biasanya foto bisa diedit untuk menarik pembaca. Yang keempat, telusuri alamat situs. Apakah alamat situs itu bertanggung jawab atau tidak? Yang kelima, kita bisa bergabung dengan komunitas anti hoax yang ada di sekitar kita. Yang keenam, jika kita menemui berita-berita hoax, sebaiknya kita harus melapor ke pihak yang berwenang untuk mengatasi tersebut. Pada intinya, untuk mengatasi berita hoax tersebut, kita harus memfilter atau menyaring berita-berita tersebut apakah benar atau tidak. Jika tidak, kita jangan menyebarkan
berita tersebut. Pemaparan teman-teman saya dan saya sendiri dapat disimpulkan bahwa berita hoax adalah suatu informasi yang kita dapatkan tapi tidak sesungguhnya terjadi atau tidak berdasarkan fakta, tetapi seolah-olah benar adanya. Berita hoax ini bisa membuat masyarakat menjadi tidak nyaman, tidak aman, serta kebingungan. Kita sebagai masyarakat sebaiknya harus berhati-hati atas berita hoax yang menyebar di sekitar kita dan tidak menyebarkan berita yang kita belum tahu fakta yang terjadi sebenarnya. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.